Yusarsif terus berlatih pedang dan menembak bersama Rudamun hingga ia mahir dalam menggunakan alat-alat perang itu. Hari-hari Yusarsif di istana berjalan seperti biasanya, dan setelah membereskan makanan sisa dari Putifar dan Zulaiha, dia membawa makanan itu menuju kamar budak dan pelayan untuk membagikannya. Sementara itu, Zulaiha terus mengamati Yusarsif di dalam istana setiap hari sampai ia beranjak dewasa. Yusarsif yang kini sudah beranjak dewasa bertugas mengurusi istana menggantikan Kulifer yang sedang sakit. Kulifer yang mengira bahwa hidupnya tidak akan lama lagi meminta agar Yusarsif mengajarkan tentang agamanya dan menceritakan tentang Tuhan yang ia sembah. Karena selama 11 tahun ini dia sudah mempertimbangkan untuk menyembah Tuhan Yusarsif. Yusarsif pun mengatakan jika Kulifer sudah termasuk menyembahnya, karena selama 11 tahun dia sudah mempertimbangkan untuk menyembah Allah SWT saat itu. Di sini Yusarsif juga mengakui kepada Kulifer bahwa dia adalah nabi utusan Allah yang terakhir pada zaman itu. ويوسف وآخرهم في زماننا هذا. أتعني أنك حقا نبي؟ Pada akhirnya Kulifer bebas dari keyakinan yang sesat dan kini menganut agama tauhid bersama Yusarsif. Seluruh penghuni istana mengetahui bahwa Yusarsif telah menggantikan posisi Kulifer sebagai pengurus istana. Tapi Yusarsif mengatakan bahwa dia hanya menggantikan sementara karena Kulifer sedang sakit. Dan jika Kulifer sudah sembuh nanti, posisinya akan dikembalikan kepadanya. Sementara itu, Kalimama terus menghasut Zulaiha untuk mempertimbangkan keputusan Putifar yang mengangkat Yusarsif sebagai pengurus istana. Zulaiha pun memarahi Kalimama karena dia terus saja menjelek-jelekan nama Yusarsif di depannya. Putifar yang kembali menemui Amonhotep memberikan berita bahwa wanita-wanita di kuil Amun yang seharusnya dijadikan istri oleh Amun, tapi mereka malah mendapatkan pelecehan dari para pendeta kuil Amun. Hal itu membuat Amonhotep marah dan akan segera membereskan para pendeta yang sudah melewati batas itu. Terjadi perdebatan antara Amonhotep dan Permaisuri. Permaisuri memperingatkan agar Amonhotep tidak menjelek-jelekan Amun dan para pendeta karena akan membahayakan kepercayaan mereka. Tapi Amonhotep mengatakan bahwa kepercayaannya kepada Amun mulai hilang akibat ulah dari para pendeta yang selalu berbuat kurang ajar dan semena-mena. Amonhotep juga memperingatkan anaknya Amonhotep muda agar nantinya jika dia sudah diangkat menjadi raja, dia harus bisa bijaksana dan bertindak tegas kepada pendeta-pendeta Amun yang sudah berbuat seenaknya itu. Dia juga mengatakan bahwa ibunya terlalu fanatik terhadap Amun dan para pendetanya, sehingga dia buta dalam melihat kejelekan yang mereka lakukan. أنا أعرف كل ما ينبغي معرفته عن جانب المعبد والكهنة وتبرر لهم مستبدين ومثيري الشغب. وأسوي بالأرض مملكة الكهنة داخل المدينة. Setelah Putifar pulang dari istana Amonhotep, dia kembali ke istananya dan mengajak Yusarsif untuk beradu pedang bersamanya. Di tengah-tengah duel itu, Yusarsif memperingatkan kepada Putifar bahwa Amonhotep sedang dalam bahaya karena akan ada yang menjatuhkannya dari dalam istananya sendiri. Sementara itu, Anikmahu mendapatkan surat dari Permaisuri bahwa kuil dan para pendeta akan segera diperangi oleh Amonhotep dalam waktu yang tidak akan lama lagi. Anikmahu yang merasa ketakutan hanya mempunyai dua cara untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama adalah mereka harus meminta maaf langsung di hadapan Amenhotep, atau yang kedua adalah menyogok orang agar bisa membunuh Amonhotep. Padiamun langsung mengusulkan agar Anikmahu menjalankan cara yang kedua dengan memerintahkan orang terdekat Amonhotep untuk membunuhnya. Pendeta Kimuni juga menyetujui usulan Padiamun itu dan mengetahui siapa orang yang akan mereka sogok nantinya. Kembali ke istana, Kulifer akhirnya meninggal dunia dengan tenang setelah ia memeluk agama tauhid. Dan Yusarsif mendoakannya agar Allah SWT mengampuni semua dosanya dan melapangkan rahmatnya.
أتمنى أن يحظى بالسكينة والراحة الأبدية. Sementara itu, di Kanaan, Nabi Yakub selalu menangisi kepergian Yusuf dan dia juga mengatakan kepada Benyamin bahwa sebenarnya tak masuk akal dia harus menangisi karena berpisah dari satu anak. Sedangkan dia masih memiliki 11 anak yang lain. Singkat cerita, Yusarsif yang kini sudah menjadi pengurus istana sekaligus penasehat istana mulai digoda oleh Zulaiha yang dari dulu sudah menyukai Yusarsif. Dia mengundang Yusarsif ke kamarnya untuk berkonsultasi. Dia lalu menceritakan sebuah cerita bahwa ada seorang wanita yang mengkhianati suaminya, dan menurut Yusarsif, apa yang harus dilakukan oleh wanita itu? Yusarsif mengatakan bahwa dia belum tahu apa yang harus dilakukan karena banyak pertimbangan yang harus diketahui dan apa alasan wanita itu mengkhianati suaminya. Zulaiha mengatakan bahwa wanita itu sedang jatuh cinta kepada seseorang. Menurut Yusarsif, cinta itu suci dan seorang pencinta tak mungkin berkhianat. Dia tak akan membiarkan hawa nafsu merasukinya hingga menodai kesucian hati. Zulaiha juga bertanya kepada Yusarsif apakah dia pernah jatuh cinta atau tidak. Yusarsif pun menjawab bahwa dia jatuh cinta kepada ayahnya karena beliaulah yang telah membawanya kepada sesembahan yang sejati. Tapi yang Zulaiha maksud adalah jatuh cinta kepada wanita. Yusarsif kembali menjawab bahwa dia belum pernah sama sekali. Jawaban itu membuat Zulaiha sedikit terkejut dan menyuruh Yusarsif untuk pergi, dan jika dia akan berkonsultasi lagi, dia akan memanggilnya kembali. Zulaiha langsung marah dan menyampaikan kepada Kalimama bahwa Yusarsif kini telah melupakan kalau dirinya adalah budak. Dia sama sekali tidak memperdulikan perhatian Zulaiha, bahkan menyukainya sedikit pun. Setelah itu, Zulaiha menyuruh agar Kalimama menyiapkan pesta di istananya agar dia bisa melupakan Yusarsif dan bersantai sejenak. Saat di pesta itu ada seorang wanita yang menanyakan tentang budak Ibrani yang dimiliki oleh Zulaiha yang membuatnya sedikit cemburu kepadanya. هذا الغلام حسن الوجه وراء ألف باب موصد وأين هو الآن؟ استدعيه لكي ننظر إليه. Para wanita di sana juga berpikir bahwa Zulaiha memiliki hubungan gelap dengan budak Ibraninya itu. Ternyata pesta itu tidak membuat Zulaiha melupakan Yusarsif, tapi malah semakin membuat ia memikirkannya. Dia juga berniat akan bepergian ke tempat yang jauh agar dia bisa menghapus Yusarsif dari pikirannya. أمحو ذكره وفكره من على صفحة خيالي. تستطيعين محو الموقر يوزرسيف من حياتك؟ لن يرضى بأن يفرط بمباشر قصره. Sementara itu, Yusarsif kembali menyambangi ruang para budak dan pelayan untuk memberikan makanan dan berkhotbah di hadapan mereka. Ketika Zulaiha pergi ke tempat yang indah, dia malah merasa jenuh di sana karena dia terus saja memikirkan Yusarsif yang jauh darinya. Ternyata dia tidak bisa jauh dari Yusarsif dan pada akhirnya dia pun kembali ke istana. Setelah sampai di istana, Zulaiha memberikan hadiah berupa mutiara yang ia dapatkan saat dalam bepergian kepada Yusarsif. Dia juga menanyakan kenapa Yusarsif tidak pernah memandangi wajahnya seperti saat ia waktu kecil dulu. Yusarsif mengatakan bahwa ia harus selalu menunduk dan malu kepada junjungannya untuk menunjukkan tata krama. Tapi Zulaiha lebih menyukai kejujuran dan ketulusan Yusarsif pada saat kecil ketimbang tata kramanya saat ini. Setelah Yusarsif pergi, Kalimama bertanya-tanya siapa junjungan yang Yusarsif maksud. Apakah Zulaiha atau Tuhannya? Yusarsif yang tidak membutuhkan mutiara pemberian Zulaiha langsung memberikan kepada Mimi Sabu agar dijual di pasar dan membeli alas tidur yang layak untuk para pelayan. Yusarsif juga memperingatkan Mimi Sabu untuk selalu mengawasi Kalimama untuknya karena Yusarsif khawatir akan ada bahaya yang mengancam. Yusarsif mengatakan bahwa mereka harus berlindung kepada Allah dari para wanita pemuja hawa nafsu. Mimi Sabu pun akhirnya menyadari bahwa kekhawatiran Yusarsif itu adalah sebuah percintaan. Sudah sewajarnya semua wanita jatuh cinta kepada Yusarsif
karena ketampanannya. Yusarsif mengira bahwa ketampanannya itu ibarat burung bersuara merdu yang suara merdunya itu hanya membawa bencana baginya. Yusarsif juga mulai bertanya-tanya dan khawatir karena seolah-olah Allah kini sudah tidak memperdulikannya lagi. Tak ada utusan atau pesan yang diberikan melalui malaikat wahyunya. Akibatnya dia merasa bingung dengan apa yang harus dia lakukan saat ini.